Halo semuanya, kembali lagi di kelas Lab SI hari Rabu jam 4 sore. Nah, kali ini kita akan membahas praktikum Microsoft Word 2016 yang ketiga, yaitu Glaradian Insurance. Pertama-tama, sebelum kalian memulai video ini, kalian harus mengetikkan artikel yang ada di modul ini ya. Tulisannya saja, tidak perlu mirip-mirip. Jadi kalian hanya perlu mengetikkan seperti ini ya. Nah, nanti kita akan mengerjakan bareng-bareng dalam video ini. Oke, setelah kalian selesai mengetik, kalian baru bisa mempraktekannya. Nah, yang pertama di sini kita akan membuat header. Nah, sebelum kita ke langkah-langkah header, dalam membuat header kita harus men-setting dulu. Untuk paper size-nya, kita melihat dulu ketentuan di soal. Paper size-nya yang digunakan di dalam soal adalah paper size A4. Margin top and bottom-nya adalah 2,54. Left and right-nya 1,91 cm. Nah, pertama-tama kita akan men-setting kertasnya dulu. Nah, kita klik tab menu layout, lalu kita pilih size, kita pilih dari letter, kita ganti menjadi A4. Kalau misalkan kalian tidak ada ukuran A4-nya, kalian bisa klik more paper size. Nah, nanti kalian bisa pilih di sini ya. Di paper size-nya kalian drop down, kalian pilih A4. Oke, kalau begitu kalian bisa klik OK saja. Setelah kita mengatur paper size-nya, kita sekarang mau mengatur margin-nya. Bagaimana caranya? Kalian tinggal mengklik tab menu layout lagi, sama masih di situ. Lalu kalian klik margin-nya. Lalu di sini kita custom margin ya. Nah, setelah kita klik custom margin, kita klik di sini margin top and bottom-nya kan 2,54 cm. Nah, ini sudah sama ya. Lalu untuk left and right-nya 1,91 cm. Kita ganti di sini 1,91. Oke, ininya juga, right-nya juga 1,91. Nah, setelah itu, setelah sesuai dengan ketentuan di soal, kita klik OK saja. Nah, marginnya sudah berubah ya. Oke, sekarang kita kembali ke soalnya lagi. Nah, setelah kalian selesai mengatur margin dan paper size-nya, sekarang kita ingin membuat kop surat. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya adalah kalian menggunakan header and footer. Nah, untuk ini yang tulisan paling bawah ini akan menggunakan footer. Nah, ini kan menggunakan header. Caranya untuk membuat header adalah kalian tinggal double klik aja di bagian paling atas dokumen. Nah, akan seperti ini jadinya ya. Nah, pertama-tama kita akan membuat alamatnya dulu. Alamatnya kita ketikkan dulu, Caribbean Village 18 New York. Nah, nomor teleponnya 021 707 118. Lalu emailnya glaradeancorps@gmail.com. Nah, lalu untuk membuat kop surat yang besarnya ini, kita akan menggunakan text box. Nah, lalu sekarang kita akan menggunakan sebetulnya kita bisa menggunakan word art juga. Nah, caranya adalah dengan mengklik tab menu insert. Kalian bisa klik ini yang di sebelah text box ini ada word art. Lalu kalian bisa klik yang tulisan yang ini, terserah, atau kalian boleh pakai yang mana saja. Nah, nanti akan seperti ini munculnya ya. Kita ketikan teksnya Glaradian Insurance. Oke, nanti akan seperti ini. Kita jadikan capital semua. Caranya adalah tab menu home, lalu pilih yang uppercase. Oke, udah jadi. Untuk text boxnya kita bisa, caranya untuk bisa miring seperti ini adalah kalian klik tab menu format,
Lalu ini saya perbesar agar kelihatan. Nah, kalian bisa pilih yang di sini di bawah, di sebelahnya quick styles, kalian bisa pilih ini. Nah, lalu kalian bisa pilih transform. Nah, kalian pilih yang miring seperti ini. Nah, otomatis dia akan miring ya seperti ini. Oke, udah jadi. Nah, setelah itu kita akan membuat simbol. Simbolnya caranya seperti apa? Nah, sebelum itu kita akan mendorong teks ini ke arah kanan. Caranya adalah dengan mengklik kursor kalian di sini, di belakang tanda kurung ini, kalian klik tab aja, atau kalian bisa menggunakan fitur right tab. Ya, kalian bisa menggunakan fitur right tab ini. Caranya kalian klik yang seperti kalian klik sampai dengan muncul gambarnya seperti kotak siku-siku. Atau kalau kalian misalkan nggak mau ribet, ya kalian bisa tinggal tap aja, nggak apa-apa, beberapa kali sampai dia ke pojok. Kalau dia sudah mentok, kalian sampai sini aja. Oke. Kalau gitu kalian bisa bikin simbolnya menggunakan tab menu insert. Lalu kalian klik simbol di sini. Lalu kalian klik yang simbol. Lalu di sini kalau misalkan kalian pernah menggunakan simbol telepon, kalian bisa pakai di sini. Tapi kalau misalkan belum, kita bisa cari di more simbol. Lalu nanti akan muncul kotak dialognya. Seperti ini ya munculnya. Lalu kita pilih yang webdingsnya. Webdingsnya biasanya dia ada di webdings atau wingdings 1, wingdings 2. Nah, kita cari dulu di webdings. Kalau dia nggak ada di webdings, berarti dia ada di wingdings. Seperti itu ya. Oke, kita cari simbol telepon. Sebetulnya yang mana aja boleh. Ini ada ya nomor simbol teleponnya. Oke, tinggal kita klik aja, klik insert. Nah, sama kita cari logonya. Di sini adalah logo rumah ya. Logo rumah. Oke, kita cari logonya. Simbolnya itu simbol kayak perumahan gitu. Nah, di sini ya ada ya. Oke, kita bisa cari. Kalian bisa ketikkan juga karakter code-nya biar cepat ketemunya juga. Kita klik insert. Lalu di sini yang terakhir kita mau cari gambar surat. Nah, gambar surat kita cari di sini dan ketemu. Oke, semuanya udah. Oke, tinggal kita copy paste biar lebih cepat ya. Oke, kita copy paste. Untuk teleponnya di sebelah nomor telepon kita taruh di sini ya. Nah, untuk teleponnya sebelah sini. Untuk suratnya kita taruh di sebelah emailnya. Nah, akan seperti ini. Lalu untuk gambar rumahnya ini kita taruh di sebelah alamatnya. Oke, jadi deh seperti ini. Oke, ini bisa kita hapus agar dia agak mentok ke sini. Oke, selanjutnya kita mau membuat shape di sini. Misalkan kayak ada logo lah, kalian boleh kreasikan seperti yang kalian mau, atau misalkan tidak harus seperti ini ya logonya, kalian bebas. Oke, kalau pakai ini aja deh biar mempersingkat waktu. Nah, ini cuma contoh aja ya. Oke, kalau sudah, untuk fontnya menjadi Times New Roman, kita box semuanya, kita ubah menjadi Times New Roman. Nah, ukurannya itu adalah 12. Oke, udah jadi seperti ini. Kita bisa lanjut. Nah, untuk tulisan Tangerang ini, Tangerang 11 Januari, kita pindahkan ke arah sini menggunakan right tab. Kalian boleh klik ini, klik di sini, ada side, ada menu tab di sini. Kalian bisa klik sampai dengan dia berubah menjadi bentuknya siku-siku seperti ini. Lalu kalian bisa
klik di sini. Nah, nanti kan ada muncul seperti ini ya. Nah, ini bisa kalian atur. Nah, setelah itu kalian bisa letakkan kursor kalian di belakang huruf T dan pencet tab. Nah, dia akan langsung otomatis pindah ke sini tanpa kalian harus tab berulang kali. Oke, setelah itu kalian boleh ke tahap selanjutnya. Sekarang kita akan membuat teks seperti di sini. Nah, ini kan kita akan membuat 2 kolom. Nah, caranya adalah dengan memblok ini dari kata salam sampai dengan terpercaya. Kita blok dan kita klik tab menu layout. Lalu setelah itu kita klik columns. Kita klik more columns. Nah, kita akan memilih menjadi 2 kolom. Nah, 2 kolom. Di sini 2 kolomnya itu kita pilih, kita centang line between-nya agar dia ada garis ininya ya, tengahnya. Nanti akan seperti ini. Lalu kalau sudah kalian bisa klik OK. Nah, jadinya kan seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian ingin membuat garis tengahnya ini agak condong ke kiri, nah kalian bisa atur lagi. Jadi kalian klik kolom lagi, more columns. Kalian bisa menyetingnya itu, menyeting width-nya ini kalian atur kayak gitu. Cuman tidak perlu terlalu mirip juga. Saya tidak mewajibkan seperti itu. Atau bisa kalian menggunakan right. Nah, nanti kan seperti ini. Atau kalian menggunakan left. Oke. Kalau sudah kita klik OK. Nah, dia kan sama seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat drop cap. Membuat huruf S besar seperti ini. Caranya gimana? Kita blok dulu huruf S-nya. Lalu kita klik tab menu insert. Nah, lalu di sini kita pilih pada teks kita pilih yang ini, yang kecil ini ya, drop cap. Nah, kita akan pilih drop cap option. Nah, lalu di sini kita pilih yang dropped ya. Setelah itu kita klik OK. Jadi akan seperti ini. Nah, untuk membuat garis tepinya ini menjadi kotak seperti ini, kita perlu border. Caranya kalian bisa tetap klik di sini, lalu kalian pilih ini di tab menu home, kalian pilih yang border and shading. Nanti akan jadi seperti ini. Lalu kita pilih yang 3D. Setelah kalian pilih yang 3D, kita pilih sesuai garis yang kita mau pilih yang mana, terserah kalian. Saya tidak mewajibkan harus sama seperti di modul. Oke, kalau sudah kita memilih, kita klik OK saja. Nanti dia akan jadinya seperti ini. Kalau sudah sama, oke, sekarang kita akan membuat bagaimana caranya mengisi mail merge yang ada di soal ini. Nah, caranya adalah kita lihat dulu ketentuan di soal. Nah, di sini dibilang ada data pemegang polis. Nah, data pemegang polis. Nah, sebelumnya ini kalian bisa ketikkan dulu untuk mail merge-nya. Nah, caranya adalah dengan mengklik references atau mailings. Maaf, salah. Kita mengklik mailings, lalu kita pilih sales recipient. Nah, lalu kalian pilih type a new list. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Oke, sekarang kita pilih customize columns untuk bisa mengganti kolom-kolom yang sesuai dengan yang ketentuan soal. Nah, kita hapus dulu satu persatu. Kita hapus satu persatu. Sampai tidak tersisa. Kalau sudah, kita klik add. Nah, sekarang kita mau menambahkan kolom yang sesuai dengan yang kita mau. Yang pertama ada nomor, yang kedua ada nama, yang ketiga ada lokasi,
Yang keempat ada pemegang polis. Yang kelima ada lama bergabung. Kalau sudah sama semua, kalian klik OK. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nah, untuk listnya kalian bisa ketikkan di sini satu persatu ya. Oke, kalian bisa ketikkan satu persatu sampai selesai. Ketik namanya. Oke, 2 tahun. Nah, ini saya mempraktekkan satu aja, nanti akan saya skip. Kalian bisa ketikkan sampai bawah ya, sampai yang 098. Oke. Oke, kalau sudah selesai tampilannya akan seperti ini ya. Oke, setelah kalian selesai mengetikkan satu persatu untuk mail merge-nya, kalian bisa mengklik OK. Ya, kalau misalkan kalian sudah selesai untuk mengetik ini semua, kalian bisa klik OK langsung. Oke, nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, kalian bisa men-save-nya menggunakan file name-nya itu mail merge praktikum Mixword 3 ya. Kalian save, jangan lupa di tempat dimana kalian menyimpan Word yang kalian kerjakan ini, begitu ya. Oke, kalau sudah kita simpan, nah nanti kalau misalkan sudah selesai, kita tinggal menggunakan mail merge tersebut. Nah, sekarang kita mau menggunakan mail merge pada dokumen yang kita buat. Nah, caranya seperti apa? Caranya kalian di sini kita ada nama, lokasi, lama bergabung, pemegang polis. Ini semua ada ya. Kita sudah tuliskan sebelumnya. Nah, sekarang tinggal kita ganti menjadi merge. Jadi kita di sini mau memasukkan. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan yang pertama adalah nomor. Kita letakkan kursor kita di sini di samping nomor ini. Lalu kita klik tab menu mailing lagi. Lalu kita pilih insert match field. Kita pilih yang tanda panah ke bawah ini. Kita pilih tanda panah yang ke bawah ini. Lalu kita pilih sesuai dengan yang di soal, yaitu nomor. Oke, kalau sudah nanti akan seperti ini ya. Ini kita tambahkan undangan. Oke, kita tap agak jauhan. Oke, kalau sudah, sekarang kita mau mengganti mail merge yang nama. Nah, kita juga sama, klik tab menu mailing juga. Kita blok terlebih dahulu tulisannya, lalu kita drop down, lalu kita pilih nama. Kita enter, biar dia ke bawah. Lalu sekarang yang lokasi. Yang lokasi kita blok juga, lalu kita pilih lagi insert match field, pilih lokasi, enter lagi. Lalu di sini kita pilih yang lama bergabung, kita blok lama bergabung, lalu koma spasi pemegang polisnya kita blok, lalu insert match field pemegang polis. Oke, nanti akan jadi seperti ini. Setelah itu kita mau membuat masih ada di sini, masih ada merge-nya. Kita cek dulu. Yang di sini diskon itu dia ada rumusnya lagi sendiri, nanti akan kita berikan menggunakan rules ya, menggunakan rules yang nanti akan kita kerjakan di tahap selanjutnya. Oke, untuk mail merge mungkin sudah selesai. Nah, kita next ke tahap selanjutnya. Nah, setelah kalian selesai memberikan mail merge pada setiap teks yang ada di soal, sekarang kita mau mengisi tabel di sini dengan rules ya.
Nah, sebelum itu kita harus membaca terlebih dahulu ketentuan dari soalnya. Nah, di sini ketentuan potongan harga atau diskon yang pertama adalah jika kurang dari 4 tahun mendapatkan diskon 1,5%. Nah, yang kedua, jika lebih dari sama dengan 4 tahun mendapat diskon 2%. Nah, caranya adalah kita letakkan dulu pertama kali kursor kita di kolom diskon. Setelah kalian letakkan kursor, lalu kita bisa mulai memasukkan rumusnya, yaitu bisa menggunakan rules di tab menu mailings, lalu kalian klik yang ada gambar kertas dan tanda tanya, lalu kalian klik di sini, kalian pilih yang if then else. Ya. Oke, setelah kalian klik akan muncul seperti ini kotak dialognya. Lalu untuk field name-nya, karena di sini berdasarkan tahun, berarti yang kita pakai di sini adalah acuannya adalah lama bergabung. Berarti field name kita ganti dari nomor menjadi lama bergabung. Nah, comparison-nya jangan lupa kalian ganti karena di sini dibilang jika kurang dari. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan less than. Kenapa? Karena di sini simbol matematikanya itu adalah kurang dari, makanya kita menggunakan less than atau kurang, bahasa Inggrisnya kurang dari. Oke, setelah itu compare to-nya jangan lupa, compare to-nya kita tulis dengan berapa tahun dia bergabung. Kurang dari 4 tahun kan, berarti kita tulis compare to-nya 4 tahun. Kalau sudah selesai, berarti kita langsung lanjut ke, jangan lupa di sini T-nya itu huruf besar. Kalau misalkan kalian di email merge huruf besar, di sini harus huruf besar. Kalau misalkan di sini huruf kecil, kalian harus huruf kecil. Nanti takutnya akan error. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal memasukkan insert di stack-nya. Insert di stack-nya kita isi dengan diskonnya berapa? 1,5%. Ingat, jangan menggunakan titik ya. Nah, kita harus menggunakan koma agar nanti terbaca diskonnya. Jadi pada saat mengisi kita pastikan dulu bahwa ini adalah tanda koma bukan tanda titik. Setelah itu otherwise insert this text-nya kita isi dengan angka 2% karena sudah cuman ada dua ketentuan saja. Makanya kita tinggal input saja 2%-nya. Oke. Setelah kalian isi 2%-nya, kalian bisa klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini di kolom diskonnya. Ini sudah bisa kalian kopas kalau misalkan mau, cuman nanti kita lakukan di akhir saja. Yang kedua, kita akan mengisi tabel atau kolom iuran khusus. Nah, iuran khusus di sini adalah harga setelah diskon. Berarti iuran normal per tahunnya akan kita kurangi diskon, lalu akan menjadi angka di kolom iuran khusus. Caranya seperti apa? Kita akan menggunakan formula ya. Kita akan menggunakan formula. Bagaimana caranya? Pertama kalian letakkan dulu kursor kalian di kolom iuran khusus ini. Setelah itu kalian boleh klik layout di sini. Nah, setelah kalian klik layout, kalian pilih yang paling pojok kanan. Itu di situ ada data, lalu di sini kalian pilih formula. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian hapus dulu rumus yang bawaannya, lalu kalian isi sama dengan. Nah, di sini untuk iuran khusus itu merupakan iuran normal per tahun dikurangi diskon. Berarti kita masukkan rumusnya adalah sel B2 dikurangi dalam kurung B2 dikali harga diskonnya berapa? 1,5%. Berarti diskonnya itu ada di sel C2. Nanti kita ketik C2. Nah, tutup kurung. Oke, sudah selesai. Number formatnya jangan lupa kita isi dengan RP kalau misalkan mau RP. Kalau misalkan nggak mau RP juga nggak apa-apa. Pakai yang paling atas. Oke, kita pakai yang RP aja. Oke, kalau gitu kita tinggal klik OK setelah ini. Selesai untuk iuran khususnya. Lalu setelah iuran khusus selesai kita isi, sekarang kita mau mengisi iuran per tahunnya. Bagaimana cara mengisinya? Kita lihat lagi ketentuannya. Sedangkan iuran per tahun adalah harga setelah promo. Berarti iuran normal per tahunnya kita kurangi dengan promo, bukan dikurang diskon lagi ya. Jadi iuran normal aja langsung dikurangi dengan harga promo. Berarti ini kita akan menggunakan rumus formula lagi sama seperti yang tadi.
Nah, sebagai ralat tadi di sebelumnya, saya mungkin menuliskan ini menggunakan tanda titik ya. Nah, kalian pastikan lagi untuk promo ini kan ini udah ada di soal. Kalian pastikan bahwa kalian menggunakan tanda koma bukan tanda titik. Oke. Kalau begitu, kalau misalkan sudah tanda koma, berarti kita sudah bisa mengisinya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kita letakkan kursor kita di iuran per tahun, lalu kita klik lagi data di tab menu layout yang paling ujung, jangan di sini ya layoutnya. Kita klik tab menu layout yang paling ujung, lalu kita klik data, kita klik formula, lalu kita hapus lagi rumusnya. Nah, lalu di sini iuran normal itu kan masih di B2, sel B2. Nah, dikurangi dengan harga setelah promo, berarti promonya itu adalah dalam kurung lalu B2 dikalikan dengan persentase diskon atau promonya. Persentasenya 3,5%, berarti ada di sel mana? Di sini ada A, B, C, D, E. Berarti dia ada di E2 ya. Ini baris kedua. Oke, setelah itu kita masukkan E2 tutup kurung. Number formatnya jangan lupa kita kasih RP, atau misalkan kalian mau pilih yang paling atas, bebas terserah. Oke, kalau sudah kita klik OK saja. Nanti dia akan muncul seperti ini. Selesai untuk pengisian kolom yang ada di sini ya. Sekarang kita mau mengisi semuanya. Ini kan kita baru mengisi satu. Nah, sekarang kita mau mengisi semuanya. Jangan lupa ini diganti juga Times New Roman. Fontnya 12. Oke, setelah seragam kita isi semuanya. Caranya adalah tinggal kalian copy paste aja. Kalian copy paste di bawah menggunakan Ctrl V kalau misalnya biar cepat. Nah, ininya kalian toggle, kalian klik kanan, kalian toggle field codes. Lalu di sini kalian ubah. Oh, nggak perlu diubah, sorry. Jadi nggak perlu diubah. Untuk yang kolom diskonnya biarkan saja seperti itu. Nah, dia sama ya. Nah, iuran khususnya kita juga tinggal copy paste aja. Kita tinggal copy paste. Nah, setelah itu, nah ini kan masih sama nih semuanya. Kita ganti dulu. Caranya adalah dengan mengklik kanan di baris yang keduanya ya. Kita klik kanan, lalu kita edit field. Atau kalian kalau misalkan tidak mengerti menggunakan edit field, kalian bisa klik kanan aja langsung toggle field codes. Nah, nanti akan muncul seperti ini kan. Nah, ininya untuk yang rumusnya kita ganti. Karena ini bukan B2 acuannya, harusnya kita menggunakan B3. Makanya kita tinggal ganti aja. Ini B3, letakkan kursornya di sini. Ini B3 juga. Lalu ini C3 juga. Kalau sudah, kalian klik kanan lagi, kalian update field. Nah, jadinya kan seperti itu ya. Oke. Nah, setelah itu yang ketiga juga sama. Kalian tinggal toggle field codes-nya. Lalu kalian ubah B-nya ini menjadi B4. Yang ini B4 juga. Lalu yang C2-nya juga diganti menjadi C4. Oke. Kalau sudah, kalian boleh klik kanan lagi, lalu update field. Untuk yang terakhir juga sama. Kita klik kanan, lalu kita toggle field codes, lalu kita ganti B2-nya menjadi B5. Oke, begitu terus ya caranya, dikali dengan C5. Setelah itu, setelah selesai, kalian boleh klik kanan lagi, lalu pilih update field. Nah, untuk iuran khusus kita sudah selesai. Sekarang kita mau mengisi untuk iuran per tahunnya. Caranya sama, kita tinggal copy paste aja. Copy paste pakai ini ya, semuanya ya. Jadi sampai ke RP-nya. Nah, sampai seperti ini, sampai kolomnya warna hitam. Oke, setelah itu kita Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Oke, setelah itu kita update lagi sama seperti yang iuran khusus ya. Kita ganti toggle field codes.
kita klik kanan dulu, kita toggle fit codes, lalu kita ganti B2 nya ini menjadi B3, lalu ininya B3, ininya E3 ya. Kalau sudah, kalian klik kanan, lalu kalian klik update field. Nanti akan jadi seperti ini. Sama untuk yang ketiganya, yang asuransi jiwa. Nah, kita klik kanan lagi, kita klik kanan, lalu kita toggle field codes, lalu kita ganti B2 nya menjadi B4, ininya B4, ininya E4 juga. Kalau sudah, kalian klik kanan lagi, kalian update field. Oke. Yang terakhir juga sama, kita toggle field codes lagi, klik kanan toggle field codes, lalu B2 nya kita ganti menjadi B5, ininya B5, lalu ininya E5. Oke, sudah selesai. Kalau sudah, kalian update field yang terakhir. Nah, setelah itu kita mau mencari total. Di sini ada kolom total. Sebelum itu, totalnya tulisannya kalian arahkan ke tengah. Kalian blok dari kolom total sampai total iuran. Lalu kalian pilih di tab menu home. Di sini ada center. Kalian pilih centernya, lalu dia akan ke tengah seperti ini ya. Oke, setelah itu kita akan mengisi kolom totalnya, baris totalnya. Caranya gimana? Caranya adalah tinggal kalian isi dengan menggunakan formula. Formula ada di mana? Formula kalian bisa letakkan dulu kursor kalian di baris total ini, lalu kalian klik layout, lalu di sini ada data, lalu kalian bisa klik aja langsung formula. Nah, dia akan sum above ya. Jadi dia otomatis, kita tidak perlu mengotak-atik lagi. Number formatnya kalian ganti aja jadi RP lagi, klik OK. Nanti totalnya akan menjadi seperti ini. Nah, lalu untuk diskon ulang tahunnya ini sudah ada di soal juga. Kita tinggal membuatnya menjadi ke tengah aja. Kita klik tab menu home. Sebelum itu kita blok dulu tulisannya, lalu kita klik alignmentnya center. Oke, kalau sudah ke tengah, berarti kita tinggal mengisi total iurannya saja. Caranya seperti apa? Caranya adalah menggunakan formula. Nah, kalian letakkan dulu kursor kalian pertama-tama di kolom total iuran, lalu kalian klik tab menu layout yang paling ujung di paling kanan ya. Kalian pilih data, lalu klik formula, lalu di sini sama dengannya subnya kalian hapus, lalu kalian ganti dengan di sini kita mau mengalihkan totalnya dengan diskon ulang tahunnya, dikurangin diskon ulang tahunnya. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita hitung dulu. Di sini total ini kan kolom A. Total ini kolom A, ini kolom A nih. Lalu di sini kolom B, berarti kita menggunakan kolom A dan B. Nah, yang mau kita masukkan dalam rumus adalah kolom B, yaitu 49 juta ini. Nah, B-nya ini di baris keberapa? B-nya ini kita hitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia ada di sel B6 ya. Oke, formulanya kita masukkan aja B6. Lalu kita kurangi dengan dalam kurung B6 lagi dikalikan dengan sel B7. Di bawahnya kan diskon ulang tahun. Berarti kita kalikan dengan B7, tutup kurung. Number formatnya jangan lupa kita berikan yang paling atas atau yang RP juga boleh. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Selesai untuk pengisian tabelnya. Sekarang kita mau mengisi apa? Yang ini ya. Kita mau membuat yang seperti di modul, hiasan-hiasannya. Nah, ini akan kita buat watermark dulu. Nah, sebelum kita buat watermark, kita rapikan dulu teksnya. Ini kan atas perhatiannya terlalu ke bawah. Ini kita taruh kursor kita di sini, kita naikkan ke atas supaya dia agak condong ke sini ya. Oke, untuk tabelnya bisa kalian perkecil juga kalau misalkan kalian mau. Kalau misalkan nggak bisa diperkecil juga nggak apa-apa. Yang penting rumusnya keluar semua ya. Nah, setelah kalian selesai membuat tabelnya, setelah mengisi rumusnya, sekarang kita ingin merapikan untuk yang tanda tangan ini ya, yang hormat kami ini. Nah, kalian bisa letakkan kursor kalian di sini,
di sebelah tanda koma, lalu kalian pilih yang right tab yang di sini. Ya, kalau misalkan belum, tinggal kalian klik sampai dengan right tab-nya muncul. Oke. Kalau sudah, kalian bisa klik di sini di rulernya. Nah, dia akan muncul seperti ini ya simbolnya. Nah, kalau misalkan sudah muncul, kalian tinggal klik di sebelah huruf H. Kalian ketikkan tab, dia akan muncul langsung ke sampingnya dalam sekali tab. Sama untuk listinya juga, kalian bisa menggunakan fitur right tab ini. Oke. Nah, caranya sama, kalian taruh di sini. Oke, sejajarkan dengan format kaminya. Kalau kalian klik tab, ini juga sama, kalian klik di sini, sejajarkan, tab lagi, sejajarkan lagi, ketik tab lagi. Jadi deh seperti ini. Mungkin untuk direkturnya ini kita geser agak ke tengah, dan untuk tanda tangannya juga sama, kita geser agak ke tengah. Dia akan jadi seperti ini supaya kelihatannya lebih rapi. Ininya untuk Crystallixen ini kita berikan underline, kita blok seperti ini, kita klik kanan, lalu kita pilih yang underline seperti huruf U. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau mengganti tulisan Christy ini menjadi tulisan seperti tanda tangan ya. Nah, kalian bisa ubah fontnya dengan klik memblok tulisan Christy ini, lalu kalian klik kanan, lalu kita pilih font yang mirip dengan yang ada di modul, atau misalkan kalian boleh menggunakan Edwardian kalau misalkan mau. Nah, kita pilih ini aja ya. Kita cari, kita menggunakan Edwardian aja deh ya. Kalian ketik Edwardian, nah dia akan keluar seperti ini ya. Nah, kalau misalkan udah keluar Edwardiannya, kita tinggal enter saja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kan agak kecil nih. Kita gedein aja. Kita gedein, caranya adalah dengan mengklik tombol ini, atau bisa kalian klik kanan aja lagi, kalian besarkan. Seperti ini. Oke, kalau sudah, kalian boleh blok lagi. Nah, di sini kan agak terlalu ke kiri. Kita bisa pindahkan dia menjadi agak ke kanan sedikit supaya lebih rapi. Ini ya, kita pindahkan aja left tab-nya. Nah, dia akan seperti ini. Oke, kalau sudah, kita berikan bold dengan Ctrl B, kita blok, lalu kita Ctrl plus B. Nah, dia akan seperti ini. Oke, sudah selesai. Untuk tanda tangannya sudah selesai, sekarang kita mau membuat footernya. Cara membuat footernya adalah, pertama kita harus membuat dulu untuk text box yang nama dan nomor ini ya. Caranya adalah kita membuat text box, kita klik insert, menu insert, lalu kita pilih yang text box, atau kalian boleh menggunakan shape juga boleh. Lebih mudahnya sih menggunakan shape. Kalian boleh klik tab menu insert, lalu klik pilih shape. Lalu kalian pilih yang di sini ada tab text box ya. Kalian klik aja, atau di sini basic shapes-nya juga ada text box. Nah, kita akan membuat text box-nya ada di sini. Ada dua ya. Kita perkecil. Oke, kalau sudah, kita kopas ini text box-nya. Kita boleh copy, lalu kita paste di sini, keep source, atau kalian bisa Ctrl C lalu Ctrl V, seperti itu sama aja. Oke, setelah itu kita sudah selesai membuat text box-nya untuk dua yang ini ya, nama dan nomor. Sekarang kita taruh di bawah nama direkturnya, sesuaikan di soal. Mungkin nama direkturnya bisa kita ini ya, bisa kita pindahkan sedikit agak lebih ke kanan. Beserta tanda tangannya juga kita pindahkan agak ke sini ya, supaya kelihatan lebih mirip
seperti di soal. Kita pindahkan, lalu baru kita pindahin ke sini. Nah, untuk membuat garis putus-putusnya, kalian bisa menggunakan border. Nah, caranya adalah kalian klik dulu ini kotaknya, kalian klik juga ini, kalian bisa mengklik keduanya dengan menggunakan CTRL ya, atau bisa kalian klik satu-satu aja kalau misalkan kalian bingung. Klik yang ini dulu, kita pilih di format, di tab menu format, lalu kita pilih di sini ada outline ya. Di sini ada outline. Nah, outline ini kita ganti. Dashes-nya kita ganti menjadi yang seperti yang ada di soal. Oke, yang mirip dengan di soal itu yang ini ya. Oke, kalau sudah kita klik saja. Nah, lalu kita ke outline lagi. Ketebalan garisnya kita ubah. Nah, menjadi seperti ini. Nah, yang ini juga sama, caranya adalah klik tab menu format. Lalu kita pilih dashes-nya. Ya. Setelah itu kita pilih lagi outline-nya. Kita mau ini ketebalannya. Kita pilih yang 1,5 pt ya. Oke, kalau sudah jadi, kita klik di dalam ininya, kan ini ada teks namanya ya. Ini ada mailmerge namanya. Sekarang kita mau masukkan mailmerge namanya. Caranya gimana? Caranya kita klik dulu, letakkan kursor kita di sini, lalu kita insert atau kita klik mailings ya. Kita klik mailing, salah tadi. Kita klik tab menu mailings, lalu kita pilih insert merge field. Nah, di sini kita pilih yang tanda panah ke bawah, kita drop down. Di sini yang mau kita masukkan adalah mailmerge nama. Nah, kita ketengahin. Caranya kita klik tab menu home, lalu kita klik center. Nah, jadi kan seperti itu. Ini juga sama, kita klik mailings lagi, kita klik insert merge field, lalu kita masukkan di sini nomornya. Oke, kita ubah lagi ke home, lalu kita pilih center lagi, garis ke tengah. Selesai untuk yang text boxnya. Sekarang kita mau membuat yang garis putus-putus ini. Caranya gimana? Caranya kita membuat page bordernya dulu ya. Sebelum membuat page border ya, kita akan membuat header and footernya. Caranya membuat header and footernya, kita klik di paling bawah, klik 2 kali aja. Nah, nanti kan muncul footer section satunya. Kalau sudah, kalian bisa ketikkan teksnya. Your life is on your decision. Oke, kalau sudah kalian blok, kalian bisa menggunakan fitur center tab ya. Kalian bisa menggunakan fitur center tab di sini. Kebetulan sudah ada center tabnya. Kalian bisa langsung klik tab aja. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kalian blok tulisannya, kalian ubah fontnya menjadi seperti yang kelihatan yang di soal. Menggunakan font apa itu? Di sini kita cari aja. Bebas sebetulnya, kalian nggak perlu sama persis. Oke. Atau di soal mungkin ada. Oke, nggak ada ya. Berarti kita pakai yang ada aja deh, supaya lebih cepat. Nah, fontnya jangan lupa font size-nya itu 12. Kita ubah menjadi 12. Nah, kan seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan membuat garis yang ada di bawah ini. Gimana caranya? Kita menggunakan border lagi. Nah, kita blok dulu ini. Lalu kita pilih di sini border di tab menu home, masih di tab menu home. Kita pilih di sini. Lalu kita pilih border and shading. Nah, nanti kan ada seperti ini ya. Nanti kita pilih di sini kita centang yang ininya. Nah, nanti akan seperti ini. Atau kalian bisa klik di sini aja. Atau jangan diblok deh. Nah, nggak usah diblok. Kalian pilih aja. Langsung menggunakan border and shading. Nah, nanti kalian pilih yang atasnya. Nanti dia akan custom ya, berarti jadinya custom. Nah, kita mau pilih yang garis yang paling tebal.
Oke, setelah itu otomatiknya hitam. Lalu kita klik OK saja. Nah, ini kan masih kurang tebal nih garisnya. Kalian bisa setting lagi ke border and shadingnya, kalian ubah ketebalannya. Oke, kalian klik lagi, jangan lupa di sininya. Kalau sudah, akan muncul seperti ini. Klik OK. Oke, sudah selesai untuk membuat footernya. Sekarang kita mau membuat ini page bordernya. Yang bintang-bintang ini caranya seperti apa? Ya, caranya tinggal kalian buka saja page border and shadingnya. Nah, kalian bisa klik layout. Salah, jadi kalian bisa klik ke desain aja, tab menu desain. Lalu kalian pilih di sini page border, tab menu desain, lalu page border. Lalu kalian pilih yang box. Nah, setelah kalian pilih yang box, kalian pilih yang artnya ini. Kalian setting, kalian boleh pakai apa aja. Karena di soal pakai bintang, kita pakai bintang. Oke, nanti akan jadi seperti ini. Nah, ada previewnya. Setelah itu kalian bisa klik OK. Jadi seperti ini. Oke, kalau sudah jadi, sekarang kita mau menambahkan garis putus-putus yang ada di sini ya. Caranya adalah menggunakan fitur shape. Oke, kita klik tab menu insert, lalu kita pilih shape, lalu kita pilih yang garis biasa. Nah, kita bikin garis biasanya dari sini ya, dari sini sampai ujung. Oke, kalau sudah kita rapikan ya. Caranya kita pindahin dia agak ke bawah. Nah, kita pindahin dia agak ke bawah supaya lebih rapi. Nah, kita ubah sekarang outline ininya. Kita ubah lagi. Kita klik di tab menu format, lalu kita pilih weight-nya yang agak tebal ya. Setelah kita pilih yang agak tebal, 1,5 pt, kita ganti lagi warnanya menjadi warna hitam. Lalu kita ganti lagi untuk dashes-nya, jadi ada garis putus-putusnya. Nah, dia akan jadi seperti ini. Setelah itu sudah jadi. Nah, untuk garis yang miringnya juga sama, kita menggunakan shape. Nah, pertama kita klik tab menu insert dulu, lalu kita pilih shape, lalu kita pilih yang garis line biasa, lalu kita buat seperti ini, seperti yang ada di soal ya. Ininya agak kalian panjangin. Nah, setelah itu kalian klik lagi, lalu kalian ubah outline-nya, warnanya itu hitam. Terus lalu weight-nya kita ganti yang agak tebal, yang 1,5 pt ya. Oke, habis itu kita ganti lagi dashes-nya menjadi yang titik-titik. Selesai untuk garis putus-putusnya. Sekarang kita mau membuat simbol guntingnya ini. Simbol guntingnya ini biasanya ada di web links. Oke. Nah, caranya kita membuat text box dulu. Nah, kita akan membuat text box. Kita insert, klik tab menu insert lagi, lalu kita pilih shapes, lalu pilih text box. Kita taruh text boxnya di sini. Nah, kalau sudah, dia akan seperti ini ya. Nah, outline-nya kita akan hilangkan supaya dia tidak muncul garis tepinya. Oke. Caranya adalah kita klik outline di sini, lalu kita pilih yang no outline. Nah, dia akan hilang ya garis tepinya. Nah, setelah kalian membuat garisnya sudah selesai dan kita membuat text box-nya, kalian bisa klik di text box yang kita buat, lalu kita masukkan simbol gunting. Nah, simbol gunting itu kalian klik tab menu insert, lalu kalian pilih yang paling kanan ada simbol, lalu kita pilih simbolnya di more symbol. Nah, untuk simbol gunting itu adanya di Wingdings 2 ya. Di Wingdings 2. Nah, di paling atas ini. Oke. Nah, kita pilih simbol guntingnya, lalu kita klik insert. Lalu kita close. Nah, untuk simbol guntingnya kita perbesar ya. Oke. Kita perbesar lagi. Oke, setelah kita perbesar, kita agak rotate. Kita rotate seperti ini.
lalu kita sesuaikan, lalu akan jadi seperti ini. Nah, setelah selesai kalian buat simbol guntingnya, sekarang kita mau menambahkan tulisan Glare Insurance-nya di sebelah kanan, sebelah kiri ya. Menggunakan text box juga, kalian bisa klik tab menu Insert, lalu kalian klik Shapes, lalu kalian klik text box-nya. Sekarang kita mau tambahkan di sebelah kiri. Kita ketik saja Glare, lalu Shift Enter agar enternya tidak terlalu jauh, kan Shift Enter, lalu Glare Insurance. Kita perbesar sedikit. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk menghilangkan garis tepinya sama, kita klik kotaknya, lalu kita klik di sini di tab menu Format, lalu kita klik Outline di sini, kita klik yang No Outline. Nah, jadikan seperti ini. Oke, sudah selesai untuk bagian footernya. Sekarang kita mau menyesuaikan yang ada di sini, yang ada di soal. Itu kan dia menggunakan border untuk headernya. Tadi saya lupa memberitahu kalian. Caranya adalah kita klik enter dulu. Kita klik enter. Setelah itu kita buat ininya, Caribbean ini menjadi agak lebih ke kanan ya, lebih ke kanan. Kita klik tab, jadikan seperti ini. Lalu untuk ininya kita backspace agar dia lebih ke sini sedikit. Oke, setelah itu sudah selesai. Nah, sekarang kita mau memberikan border pada headernya. Caranya seperti apa? Caranya adalah ini kita ke bawahin dulu supaya sesuai. Nah, caranya kita klik aja di sini. Kita klik aja di sininya. Lalu kita pilih border and shading. Lalu kita pilih di bawah teks akan ada garis. Nah, garisnya kalian boleh terserah. Atau kita bisa di sini kan dia kotak semuanya ya. Berarti kita menggunakan box. Kita pilih yang sini, atau kita menggunakan 3D sama aja. Kita pilih garisnya yang paling tebal. Oke, kalau sudah kita klik OK. Jadinya akan seperti ini. Oke, kalau sudah, berarti untuk header ini juga kalian jangan lupa kalian berikan underline, kalian blok, terus kalian kasih underline, dan warnanya warna biru. Oke, kalau sudah berarti untuk headernya kita sudah selesai. Sekarang kita mau memperbaiki di bawahnya. Caranya gimana? Caranya sekarang kita mau membuat watermark ya. Kita mau membuat watermarknya yang Glaradin Insurance-nya ini ya. Caranya adalah kita klik lagi di bagian isi dokumen. Setelah kita tadi mengisi header, kita klik di bagian isi dokumennya, lalu kita klik tab menu design ya. Kita klik tab menu design, lalu kita pilih watermark di sini, lalu kita pilih yang custom watermark. Oke, setelah itu kalian pilih yang text watermark, lalu language-nya tidak usah diubah, teksnya ini kita ganti menjadi Glaradin Insurance. Nah, setelah itu kalian pilih fontnya itu menjadi Copper Black. Nah, kalian pilih Copper Black. Copper Black-nya ada di sini. Lalu untuk size-nya sendiri kalian bisa pilih auto aja, nggak usah diganti. Setelah itu kalian pilih OK. Setelah kalian selesai membuat watermark dan headernya, sekarang kita ingin merapikan bagian hari, tanggal, pukul, dan tempatnya. Nah, ini kita jadikan agak ke tengah ya. Caranya adalah dengan menggunakan fitur left tab atau right tab. Nah, kita ratakan. Setelah kita sudah pada menu left tab, kita taruh left tabnya ada di sini. Nah, kita tab satu persatu harinya, pukul, tempat. Oke, setelah itu akan sama seperti di sini ya. Oke, setelah itu
Ini masih juga menggunakan fitur left tab-nya. Kalian bisa atur left tab-nya di sini. Nah, sehingga dia sama ya. Untuk tempatnya juga sama. Kita menggunakan fitur left tab-nya, kalian bisa tap agar dia sejajar. Nah, kalau kalian misalkan sudah selesai membuat semuanya, mulai dari header, watermark, dan lain sebagainya, sekarang kita bisa menampilkan surat ini jika kita menggunakan mail merge. Caranya adalah dengan kita mengklik mailings, lalu di sini kita klik yang preview result. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya, ada nama orangnya. Nah, jadi dia akan menyesuaikan. Nah, kita bisa klik next, lalu kita bisa klik next lagi, dia akan berubah-ubah ya, jadi seperti ini ya. Kita klik next. Oke. Begitu cara menggunakan fitur mailing-nya. Kalau misalkan kalian ingin memperbaiki rumus lagi, kalian bisa klik preview resultnya ini agar tidak aktif. Nah, kalau misalkan kalian ingin menampilkan lagi, kalian bisa tinggal klik lagi preview resultnya dan tinggal next saja. Oke. Nah, sekian pembahasan dari praktikum Microsoft Word pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di Meet Now pada saat pertemuan terjadwal, atau bisa kalian tanyakan di grup lain. Oke, terima kasih. See you next time.